Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Ya, ini masih pakai kerudung yang sama. Artinya apa? Pembahasannya masih nyambung dengan video yang mana yuk? Kalau dilihat covernya yang ini berarti nyambungin. Emang gak ada judulnya? Ada kok judulnya, sahabat. Ya, terima kasih buat yang subscriber baru dan juga sahabat OBP yang sudah lama subscribe ya. Ditunggu kritik dan sarannya dan ditunggu masukan-masukan terbaiknya untuk majunya channel ini. Atau mungkin ada yang request di mana gitu. Mbak, di pohon durian, mohon maaf, takut kalau durian semuanya nggak ada. Waduh. Aplikasi buahnya dong. Kayaknya udah pada musim itu di daerah sana. Ya, kalau video yang kemarin kita terhenti di pembahasan pandangan ini ya, barat gitu ya. Kenapa sih mereka menganggap yang naluri melestarikan keturunan atau Ghorizah Now tadi, yang konon katanya sudah di penjelasan di video sebelumnya itu, yang namanya Ghorizah itu kalau tidak pun dipenuhi itu tidak akan menyebabkan sakit fisik. Artinya tidak ujung-ujungnya nggak menyebabkan kematian deh. Atau kalau tadi kita sempat ngobrol, kalau orang putus cinta nggak mungkin mati gitu kan, nggak mungkin meninggal, ujungnya nggak gitu. Bundir gitu dia bundir minum racun. Iya, ujungnya meninggoy. Nah, kenapa gitu loh, itu perlu kita kulik sedikit. Nanti kok mereka punya pandangan yang demikian. Terus itu juga tapi banyak juga gini Bu yang punya pikiran begitu, dan itu juga muslim gitu. Nah, kan harusnya seorang muslim harus punya pandangan yang sesuai Islam juga gitu loh, yang sesuai dengan Allah turunkan. Nah, nanti kita juga akan kasih bocoran kalau Islam itu memandang tentang pergaulan laki-laki dan perempuan itu seperti apa, supaya kita punya garis yang tegas gitu loh. Gimana kita nanti bisa bergaul dengan laki-laki dan perempuan di luar sana yang sesuai dengan Islam, karena ini akan berpengaruh sama kehidupan kita bermasyarakat. Oke, berarti tadi kita sampai ke kalau yang sebelumnya kan pembahasannya bagaimana kan pandangan Barat ya, yang dia menganut ideologi kapitalis ya, sekuler dan orang-orang Timur itu penganut ideologi komunis itu kan mereka tadi ya menganggap hubungan pria dan wanita itu pandangan yang sifatnya seksual, seksual semata gitu. Bukan pandangan dalam rangka melestarikan jenis manusia. Nah itu makanya tadi kan yang sebelumnya dibahas kemudian kalau mereka tuh sengaja menciptakan fakta-fakta yang memunculkan naluri itu. Nah, karena berawal dari pandangan mereka. Jadi ya pandangannya seperti itu, jadi upayanya pun juga sama gitu, sesuai gitu. Itu kan dari klaim mereka. Makanya kita ya jangan heran loh kalau di Barat itu dari sisi pergaulannya, pakaian-pakaiannya gitu ya, bahkan misalnya kayak dia tadi dia lagu-lagu atau apa itu semuanya kan memunculkan gejolak di jiwa. Waduh, kayak gejolak di jiwa. Lagu juga. Nah, sementara gitu pandangan umat Islam yang mengimani akidah Islam gitu ya, dan hukum Islam itu dalam hubungan pria wanita ini, pandangan itu adalah melestarikan jenis manusia. Jadi bukan seksual semata gitu. Tapi memang kalau misalnya dari sisi rasa itu ya, rasa dari hubungan itu ya itu sesuatu yang alami aja sih sebenarnya itu dalam Islam ya. Nah, jadi istilahnya tuh Islam juga mengakui pemuasan hasrat itu adalah sesuatu yang perkara pasti juga. Tapi bukan hasrat itu yang mengendalikan. Jadi hasrat itu bukan yang mengendalikan, tapi pemuasan itu sesuatu yang pasti juga dalam Islam. Cuman bukan itu yang mengendalikan ya. Nah ini dia, karena beda pandangan tadi ya Bu ya.
Jadi yang sebenarnya Islam itu menganggap adanya pikiran-pikiran itu ya yang mengundang hasrat tadi, nah sebagai perkara yang mendatangkan bahaya. Nah jadi Islam juga memandang bahwa fakta-fakta yang tadi menimbulkan nafsu seksual itu juga sesuatu yang berbahaya, akan menimbulkan kerusakan. Jadi bedanya tuh berbanding terbalik ya Budian dengan Barat tadi. Kalau Barat kan sengaja dimunculkan nih karena dia sudah menganggap itu harus dipenuhi. Nah kalau Islam itu menganggap pikiran-pikiran tadi, ya adanya pikiran Victor tadi itu sama yang fakta-fakta itu bahaya kalau ada di masyarakat gitu. Nah makanya dalam Islam itu karena dia pandangannya itu dari sisi ketertarikan dengan lawan jenis itu dalam rangka untuk melestarikan jenis, makanya dalam Islam itu diatur gitu Bu. Sekira fakta-faktanya itu tetap menjaga manusia itu dari nilai-nilai kebersihan gitu, nilai keluhuran. Nah, salah satunya misalnya kan Islam itu melarang pria dan wanita itu khalwat, pacaran, berdua-duaan. Itu jelas-jelas kan, bukan cuman istilahnya tuh kalau orang pacaran itu sudah jelas loh, sebelumnya tuh sudah menimbulkan fiktornya gitu ya, hayalan-hayalan. Makanya nah ketika Islam melarang berkhalwat, berarti kan larangan pacaran itu sudah dibentengi duluan. Sudah ada juga larangannya kan? Ada larangannya. Nah jadi kalau sudah misalnya orang tuh sudah anak-anak misalnya yang muda-mudi berpikir nggak boleh pacaran haram, jadi dia sudah membentengi dirinya dari perkara yang bisa menghantarkan ke situ. Iya ya. Soalnya rata-rata juga gitu. Kalaupun nggak pacaran nih Bu ya, anak-anak sekarang itu tuh HTS gitu. Itu zaman saya hubungan maksudnya zaman kita hubungan tanpa status. TTM teman tapi mesra, HTS hubungan tanpa status. Halo kelahiran 80-an. Kalau sekarang tuh ya Pak, cuma teman doang gitu loh. Cuma teman doang. Nah, tapi ketika Islam dia memahami bagaimana pergaulan Islam juga tidak asal teman-temanan gitu ya. Misalnya aku temenan aja kok dengan laki-laki gitu atau dengan perempuan gitu. Tapi nggak ada hubungan sesuatu gitu. Iya. Ini pernah nih kita bahas nih. Kan kita tuh ada yang sifatnya konsepnya atau intinya tuh begitu, tapi kayak dibalut itu tuh hati-hati dengan sisi maknanya gitu Bu ya. Dalamnya itu loh. Kan dibungkus dengan satu yang temenan. Tapi di dalam temenan itu aktivitasnya itu. Nah, di situ bisa menimbulkan pikiran-pikiran hayalan-hayalan. Ketika interaksi laki-laki dan perempuan itu bukan pada perkara yang misalnya diperbolehkan gitu ya dalam Islam. Iya benar, disclaimer ya sahabat. Jadi jangan dikira ibaratnya Islam itu nggak boleh mutus banget gitu loh. Laki-laki aja sama perempuan aja misalnya, laki-laki sama laki-laki gitu. Enggak gitu, boleh kita berinteraksi. Jadi tidak ada larangan gitu loh. Pendidikan kita boleh belajar sama para ustadz gitu ya. Ya kan? Kita hadir di pengajian gitu. Kemudian dalam masalah kesehatan kita boleh berobat dengan dokter yang laki-laki gitu ya. Kemudian apa lagi? Berbelanja. Paman-paman sayur yang keliling banyak kan laki-laki, namanya juga paman sayur. Kali bibi sayur. Paman dan bibi. Nah, jadi dari situ masih boleh ya gitu. Tapi untuk yang hal-hal yang tadi sudah berkaitan sama sudah ada yang membangkitkan itu dalam kehidupan umum ya. Dalam kehidupan umum. Jadi itu memang Islam itu sudah ibaratnya tuh ada pencegahan ya, aturan-aturan yang bisa memunculkan pikiran kotor tadi dengan fakta-faktanya pun juga tidak dimunculkan. Jangan ada fakta-fakta itu tadi. Jadi kalau misalnya orang Barat itu pakaiannya seksi gitulah, pakaiannya terbuka. Nah, kalau dalam Islam pakaiannya tertutup, menutup aurat, terus jaga pandangan. Setelah menutup aurat juga tetap jaga pandangan gitu. Karena ya setan itu bergelimang lagi di kepikiran gitu ya Allah. Setan banyak. Banyak banget. Iya benar. Karena ya kalaupun tadi kalau ngikutin nafsu yang harus tadi dipenuhi dan segala macam tanpa basicnya itu kan perbedaan kita dengan pandangan Barat itulah.
kalau kita yang mengendalikan sekali lagi adalah tadi hukum syara. Gitu. Jadi akhirnya ketika ada yang mungkin adik-adik remaja loh yang sudah ada flirting laki ke perempuan yang laki, itu sudah harusnya udah sinyal itu ya, wah ini kayaknya mengarahnya ke sini nih, ini temanannya nggak asik lagi nih, maka sebisa mungkin gimana caranya itu dihindari gitu. Tapi kan nanti masa mudaku gitu kadang-kadang Bu. Iya sih, tapi kan itu harus dari awal maksudnya. Iya benar. Dijelaskan tentang bagaimana sih interaksi maksudnya laki-laki dan perempuan itu. Karena kita sebagai orang tua misalnya ya, apalagi yang orang anak-anaknya remaja itu kan sangat harus betul-betul protek gitu ya terhadap ini pergaulan anak gitu. Iya. Karena kita memang tidak bisa memungkiri juga kan itu pasti akan ada naluri itu. Tidak diputus habis gitu, tapi bisa lah kita kenalkan, ayo loh yang Allah larang tuh ada, yang Allah suruh ada, kenapa nggak kita ambil yang Allah suruh aja, seperti itu. Jadi misalnya suka kepada siapa itu ya wajar aja ya, cuman bagaimana caranya tidak muncul benak-benak yang sesuatu yang masih diharamkan oleh Allah. Nah, itu dia. Karena Islam ini ya pandangannya terhadap interaksi laki-laki dan perempuan ini itu penuh dengan nilai kemuliaan, kesucian, gitu ya, kehormatan. Jadi pandangan itu harus mewujudkan ketenangan hidup dan kelestarian jenis manusia. Iya. Jadi kalau orang Barat itu kan kemudian hanya seksual semata tadi. Jadi mereka tuh melampiaskan nafsunya itu tidak berpikir apapun gitu, pokoknya yang penting puas aja gitulah. Pada intinya akan memunculkan misalnya kehamilan tidak diinginkan gitu ya, habis itu aborsi, ketidakjelasan nasab gitu ya. Kan ada tuh bingung, ada acara yang dimunculkan beberapa acara apa sih orang Barat ada lihat ya, jadi dimunculkan laki-lakinya tuh nanti dari sisi tes DNA. Nanti kemudian pas di tes DNA ternyata ayahnya adalah ini kayak gitu. Orang Barat saking anunya, dan itu acaranya legal gitu. Nah akhirnya kan ya Allah di mana gitu ya letak kesucian dan kehormatan manusia gitu ketika sudah bentuknya tuh seperti itu. Iya. Nah inilah yang kita pernah bahas sama Saudara Septi kalau nggak salah, paradigma atau cara pandang atau cara pikir kita dengan pemahaman Barat sekuler kapitalis tadi dengan pemahaman Islam tuh beda jauh. Karena yang diingin kalaunya di Barat gitu ya, pandangan sekuler kapitalis ini yang diinginkan dari manusia itu adalah ya tadi bahagia dan terpuaskan. Iya. Dan kayak apakah caranya harus terpuaskan? Karena mereka merasa itu bisa mengaruh fisik. Iya. Pokoknya yang bikin kalian bahagia lakukan sesuai dengan hukum pencipta. Ayo, nggak sesuai dengan ayo, penting bahagia. Iya, kebebasan ya. Kebebasan. Nah, itu tuh yang dipunyai pemikiran pola pikir begitu, paradigma itu yang dianukan oleh sekuler kapitalis. Nah, sebenarnya kalau Islam nggak gitu tadi ya. Nah, beda pandangan. Nah, sekarang tinggal pilihan kita. Yang mengaku Muslim berarti pandangannya harus pakai pandangan yang tadi tidak melulu masalah hawa nafsu yang harus dipenuhi. Wow. Ya, jadi gangguan-gangguan yang dikhawatirkan oleh orang Barat itu kan tidak terjadi ke semuanya ya Bu Dian. Kan banyak aja tuh orang yang move on gitu ya, sudah paham. Tapi sebagian orang aja yang memang dia stres sendiri kali ya. Jadi penyebabnya tuh karena dia stres nggak makan gitu, jadinya dia meninggal gitu. Atau dia bundir gara-gara gagal move on. Gamon gagal move on kalau kata anak-anak sekarang. Jadi ada anak yang gamon gitu ya, kemudian nggak mau sekolah atau nggak mau kuliah atau nggak mau kerja, ujung-ujungnya ya begitulah. Cuman gara-gara putus cinta. Iya, tapi kita pernah bahas ini yang kesehatan mental juga ya, mental illness. Ya itu dilihat deh, karena ini sambungannya ini banget. Aduh, kalau ngomongin Islam sahabat itu rasanya
gak cukup 15 menit buat ngomongin ternyata persoalan di dalam hari ini, sistem sekarang yang kita hidup ini gitu, kompleks banget ya bener banget. Itu tuh akan menyambung gitu, nyambung aja semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia lah, itu lagu masalahnya, lagu perjuangan itu masalahnya menyambung itulah masalahnya Indonesia kan salah satunya. Iya benar semua. Dan kalau dibalik lagi, Islam ternyata punya solusinya. Nah sekarang pertanyaannya, mau dipakai atau enggak gitu, atau mau dipakai sekarang atau nantinya nanti kapan gitu. Yang jelas walaupun misalnya tidak ada yang belum ada yang menerapkan ya Islam itu secara keseluruhan, secara individu tetap wajib ya. Nah benar, secara individu kita kayak apa mengupayakan keras. Tenang ya, yang masih hukumnya yang masih berlaku cuman pakai helm gitu kan, belum ada pakai kerudung ya, kita tetap harus pakai kerudung. Karena kalau sekarang bodo amat, yang penting pakai helm, belum ada razia kerudung. Adanya razia helm. Ya itulah sekelumit kita sambil, mohon maaf ya sahabat kalau kadang-kadang sambil ketawa-ketawa gitu nih, ngomongin Islam sambil ketawa-ketawa, ngomongin ngobrol ya. Iya ngobrol, inilah enaknya ngobrol, artinya supaya tidak kadang ada yang bilang aduh belajar Islam tuh tegang. Enggak kok gitu. Kita masih bisa sambil cari-cari hal-hal yang bisa kita obrolin lah pelan-pelan. Oke, sudah 15 menit lebih, dan terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami, dan mudah-mudahan tetap setia dengan channel ini untuk belajar Islamnya bareng-bareng kita. Saya Dian Anjarwati, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.